lihat ada musola, mak, ada Quran, ada orang berangkat haji, ada syariat agama Allah, emak sholat, emak kemudian punya akhlak sama suami, ada pernikahan, ada umroh, ada haji, ada segala macam syariat agama Allah karena kelahiran daripada baginda Nabi wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa azzim ala sayyidina wa safina wa maulana nabiyyuna Muhammadin wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Kepada segenap tokoh masyarakat, tokoh alimin ulama, tokoh aparatur pemerintah yang hadir dalam kesempatan ini, wabil khusus salam penghormatan ini kami sampaikan kepada Al-Mukarram Al-Ustadz Atar. Alhamdulillah beliau bisa hadir. Juga salam penghormatan ini kami sampaikan kepada guru kita bersama Al-Mukarram Al-Ustadz Tarbiji. Ibu nih alhamdulillah nih. Kalau di Sawangan di mana-mana disebutnya mohon maaf emang bener gitu kan di sana namanya Ustadz Boboho. Boboho lagi. Jet Li. Dia udah Ustadz Jet Li. Subhanallah, saya punya guru luar biasa. Juga salam penghormatan ini kami sampaikan kepada segenap dewan guru, dan juga salam penghormatan ini kami sampaikan kepada Saibul Bait, Ustadz Regi, dan juga saudara Bima. Dan akhirnya salam penghormatan ini kami sampaikan kepada segenap jamaah. Semoga kumpulnya kita pada malam hari ini menjadi penyebab turunnya rahmat dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Jamaah rahimakumullah, saya tidak panjang lebar. Malam hari ini kita akan kedatangan Ustadz Umar Alatas. Beliau ini kalau seandainya tampil jamaah rahimakumullah bisa nyegerin kita punya hati. Beliau sebentar lagi hadir, dan alhamdulillah ada Ustadz Atar dan juga ada Ustadz Tarmiji. Jamaah rahimakumullah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini, kumpulnya kita pada malam hari ini, jamaah rahimakumullah, malam hari ini kita kumpul bersama dalam rangka memperingati hari kelahiran daripada baginda Nabi besar Muhammad. Hari kelahiran daripada Nabi besar Muhammad. Jamaah rahimakumullah, wabil khusus sekalian para pemuda, pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala enggak lihat daripada mewahnya ini acara. Allah enggak pernah lihat daripada banyaknya jamaah, tapi yang Allah lihat, yang Allah pandang niat dalam hati daripada panitia yang ingin menyelenggarakan daripada peringatan hari kelahiran baginda Nabi besar Muhammad. Yang mana jamaah rahimakumullah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kegembiraan kalian dalam rangka memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad ini tidak lain tidak bukan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi buat Bang Matum, buat Bang Bima, buat Bang Regi, yang Allah lihat, yang Allah perhatikan hati kalian, kecintaan kalian, ada setitik kecintaan kalian kepada kekasih Allah baginda Nabi besar Muhammad. Ini luar biasa Bu Pak. Jadi kalau seandainya pada malam hari ini kita memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad, maka insya Allah siapa yang mereka punya bukti kecintaan mereka kepada Rasulullah, maka mereka akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus para pemuda Islam. Sebelum saya lanjutkan jamaah rahimakumullah, saya hanya ingin menyampaikan satu hadis daripada baginda Nabi Muhammad. Kenapa Mak? Kenapa Bu? Subhanallah, sekarang ini mau tidak mau Ustaz Atar, benteng pertahanan terakhir daripada akidah kita adalah para pemuda-pemuda yang wajib kita isi jiwa mereka, batin mereka dengan apa? Dengan ilmu-ilmu dan dalil-dalil dan jamaah rahimakumullah, dalil-dalil yang bisa mereka bawa sampai ke rumah jamaah rahimakumullah. Nah, peringatan-peringatan seperti ini ada jamaah rahimakumullah. Jadi antum peringatin daripada peringatan-peringatan hari-hari besar Islam. Ini Bang Sadam ada dalilnya. Jadi kalian Abel, anak-anak muda, jika ente memperingati hari ulang tahun, hari-hari bersejarah, itu jamaah rahimakumullah diperintahkan langsung oleh baginda Nabi besar Muhammad. Ente peringati daripada HUT RI, itu diperintah langsung oleh Sayyiduna Muhammad. Ente peringati daripada peringatan Maulid Nabi besar Muhammad, ini diperintahkan langsung oleh Rasulullah. Bahkan ente peringati hari-hari besar bersejarah apapun yang itu punya sejarah besar, itu diperintah oleh Allah dan diperintah oleh baginda Nabi besar Muhammad. Jamaah rahimakumullah,
dalam kitab Bukhari wal Muslim ada satu hadis tatkala baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia datang ke kota Madinah, dia lihat orang-orang Yahudi sedang berpuasa pada tanggal 10 Muharram. Orang-orang Yahudi sedang berpuasa pada tanggal 10 Muharram. Kemudian jamaah rahimakumullah, baginda Sayyidina Muhammad bertanya, "Wahai orang-orang Yahudi, kenapa antum berpuasa pada tanggal 10 Muharram?" Kemudian orang-orang Yahudi menjawab, "Ya Rasulullah, karena pada hari ini Nabi kami Nabi Musa alaihissalam diselamatkan oleh Allah dari kejaran tentara-tentara Fir'aun, dan Fir'aun ditenggelamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Rasulullah, ya Muhammad, Nabi kami Nabi Musa alaihissalam beliau diselamatkan oleh Allah pada tanggal 10 Muharram ini, dan kami puasa dalam rangka memperingati selamatnya Nabi Musa dari kejaran tentara-tentara Fir'aun ya Muhammad. Sehingga pada malam ini kami bersyukur, kami berpuasa, kami peringati daripada peringatan selamatnya Nabi kami Nabi Musa dari kejaran Fir'aun ya Muhammad. Itu penyebab dari kami daripada kami berpuasa pada tanggal 10 Muharram ini ya Muhammad." Kemudian jamaah rahimakumullah, apa kata Sayyiduna Muhammad? Apa kata Nabi kita tercinta baginda Nabi besar Muhammad? Nahnu ahaqqa bi Musa minkum, kami lebih berhak daripada kalian wahai orang-orang Yahudi untuk memperingati selamatnya Nabi Musa dari kejaran Fir'aun. Jamaah rahimakumullah. Jadi jamaah rahimakumullah, ada seorang ulama imam besar Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, beliau pengarang kitab Fathul Bari. Jadi ada kitab namanya Fathul Bari, dikarang oleh siapa? Orang Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ini ada kitab namanya kitab Fathul Bari. Yang ngarang Ibnu Hajar Al-Asqalani. Beliau mengatakan apa jamaah rahimakumullah? Dari hadis tersebut, dari hadis Bukhari tersebut, kita mendapatkan ilmu dari Sayyidina Muhammad bahwa umat Islam diperintahkan oleh Rasulullah untuk memperingati hari-hari bersejarah jamaah rahimakumullah. Bahkan baginda Sayyidina Muhammad telah mencontohkan kepada kalian anak-anak muda, kalau baginda Nabi Muhammad ternyata beliau merayakan memperingati hari bersejarah. Salah satunya peringatan selamatnya Nabi Musa dari kejaran tentara-tentara Fir'aun diperingati dengan berpuasa setiap tanggal 10 Muharram. Jadi kalian berpuasa sunnah pada tanggal 10 Muharram diperintahkan oleh Sayyidina Muhammad, Nabi kita tercinta, untuk memperingati hari bersejarah jamaah rahimakumullah. Sehingga Ibnu Hajar Asqalani mengatakan apa yang dinyatakan oleh Sayyidina Muhammad, apa dalam hadis sahih yang ada dalam kitab Bukhari wal Muslim, ini menunjukkan kalian boleh untuk memperingati hari-hari bersejarah. Kenapa? Fadzakir fa inna dzikratan faul mu'minin. Dengan adanya peringatan itu sangat bermanfaat bagi orang-orang Islam jamaah rahimakumullah. Itu sangat bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Maka dari hadis ini, maka umat Islam di seluruh pelosok dunia yang beriman kepada Sayyidina Muhammad dibolehkan jamaah rahimakumullah untuk memperingati hari-hari bersejarah, hari-hari yang bermakna jamaah rahimakumullah, karena yang mengajarkan adalah baginda Nabi besar Muhammad. Kenapa Ustaz Atar kita sampaikan ini? Karena banyak di makhluk-makhluk yang mulai berkeliaran, orang-orang Wahabi yang mereka makhluk-makhluk yang mulai berkeliaran ke kampung-kampung untuk menghancurkan akidah anak-anak muda kita, menghancurkan akidah daripada umat Islam, menghancurkan akidah daripada ahli sunnah wal jamaah. Dibilang maulid bid'ah, peringatan haul bid'ah, peringatan besok nuzulul Quran bid'ah, peringatan Isra wal Mi'raj bid'ah, nggak diajarkan oleh Nabi Muhammad. Nabi nggak pernah memperingati hari-hari bersejarah. Dengan dibuka seperti ini jamaah rahimakumullah, kita anak-anak muda punya dalil. Kita anak-anak muda Nabi Muhammad, kita punya dalil. Ternyata Sayyiduna Muhammad sebagai uswatun hasanah, beliau mencontohkan kepada kita, beliau memperingati yaitu sejarah daripada selamatnya Nabi Musa alaihissalam. Dan itu tertera di dalam hadis sahih. Hadis sumber hukum Islam kedua setelah Al-Quran adalah hadis Bukhari, yang kedua Muslim. Ini hadis ada di hadis Bukhari wal Muslim. Bahkan tadi Ibnu Hajar Al-Asqalani, pengarang kitab Fathul Bari, salah kitab Bukhari, beliau menyatakan dengan gampangnya, ternyata dari hadis tersebut, kalian anak-anak muda, kalian umat Islam, kalian umat Nabi Muhammad, boleh memperingati hari-hari bersejarah. Saya bertanya, jelas tidak? Jelas. Jelas tidak? Jelas. Siap peringati Maulid Nabi Muhammad? Siap. Siap peringati nuzulul Quran? Siap. Siap memperingati HUT RI? Siap. Akbar. Allahu Akbar. Ada dalilnya jamaah rahimakumullah. Jangan ibu ngaji bu, ngapain ibu peringati Maulid Nabi Muhammad? Nabi nggak pernah peringati maulidnya. Nabi nggak pernah melaksanakan kegiatan-kegiatan seperti itu. Kegiatan maulid Nabi itu bidah dolalah. Bila dolalah sesat, dan nanti ibu semua yang merayakan peringatan Maulid Nabi Muhammad, memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad,
ibu semua masuk neraka. Ini jamaah rahimakumullah. Makhluk-makhluk yang sudah mulai berkeliaran, maka para ulama-ulama, Ustaz Attar, Ustaz Tarmizi, dan para ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah wajib menjaga akidah daripada para umat, anak-anak muda, menjaga daripada akidah umat, tidak lain tidak bukan untuk menyelamatkan kita dunia maupun akhirat. Amin ya rabbal. Saya bertanya, jelas tidak? Jelas. Kalau begitu peringatan Maulid ada dalilnya tidak? Ya. Ada dalilnya tidak? Ya. Bolehkah kita memperingati HUT RI? Boleh. Bolehkah kita memperingati HUT RI? Boleh. Bolehkah kita memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia? Boleh. Boleh, saudara. Memperingati hari apapun yang bersejarah boleh. Jamaah rahimakumullah, Bu. Dengan adanya peringatan Fadzakir fa inna tanfa'ul mu'minin. Adakan peringatan kata Allah. Dengan peringatan tersebut sangat bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Ibu peringatin HUT RI, Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, tanggal 17 Ramadan. Untuk apa, Bu? Untuk mengenalkan kepada generasi-generasi muda daripada bangsa Indonesia, anak-anak muda, bahwa ternyata 350 tahun bangsa Indonesia pernah dijajah oleh Belanda, jamaah rahimakumullah. 2,5 tahun bangsa Indonesia pernah dijajah oleh Jepang, Portugis, Prancis, Inggris. Mereka pernah datang ke Indonesia dalam rangka menjajah. Pada tanggal 17 Agustus 1945, ternyata Allah anugerahkan nikmat yang besar. Indonesia mendapatkan kemerdekaannya. Amin ya rabbal. Amin. Saya bertanya, manfaat gak bagi penduduk Indonesia? Manfaat. Manfaat gak bagi rakyat Indonesia? Manfaat. Manfaat tidak bagi anak-anak muda? Manfaat. Manfaat tidak bagi generasi-generasi muda Indonesia? Manfaat. Manfaat, jamaah rahimakumullah. Kalau nggak ada peringatan-peringatan bersejarah, Mak, susah, Mak. Kita anak-anak muda sekarang mainnya TikTok, betul? Betul. Anak-anak muda jamaah rahimakumullah mainnya HP. Maka tatkala mereka lupa dengan sejarah, maka mereka tidak punya militansi terhadap bangsa dan negara, jamaah rahimakumullah. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma shalli wa sallim. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma shalli wa sallim. Siap jaga akidah ahli sunnah wal jamaah. Siap. Siap jaga akidah ahli sunnah wal jamaah. Siap. Takbir. Allahu Akbar. Yang kedua, jamaah rahimakumullah. Jadi yang takut, adain peringatan. Saya memperingati daripada milad, hari kelahiran saya, memperingati daripada perkawinan saya, boleh. Karena itu bermanfaat bagi kita, manfaat bagi orang-orang yang beriman, jamaah rahimakumullah. Yang kedua, Bu, peringatan Maulid baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Mereka bilang, ente ngapain peringati Maulid Nabi? Nabi Muhammad yang menjadi rujukan, Nabi Muhammad sebagai uswatun hasanah kalian. Tidak pernah merayakan Maulid baginda Nabi Muhammad, nggak pernah merayakan Maulid. Tuh kata-kata mereka, jamaah rahimakumullah. Jamaah rahimakumullah, di sini ada Ustaz Attar, Bu. Beliau ini luar biasa sebenarnya. Cuma namanya berjuang ada ujiannya. Makanya diadakan peringatan Maulid Nabi Muhammad, Ustaz Attar. Untuk apa? Wa qul naqussu 'alaika min anba'i rasuli man nusabitu bihi fuadak. Kisah-kisah baginda Nabi Muhammad, kisah-kisah para nabi dan rasul, kisah Nabi Ibrahim, kisah Nabi Isa, kisah Nabi Zakaria, kisah Nabi Yahya, dikisahkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad, manusabitu bihi fuadak, untuk menguatkan hati baginda Sayyidina Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau baginda Sayyidina Muhammad aja butuh dengan kisah-kisah sejarah, maka kita pun apalagi, jamaah rahimakumullah. Al-Habib Rizik kuat, beliau dipenjara Sultan Sugi, beliau diintimidasi, beliau diusir dari Indonesia, bahkan rekeningnya dibukukan. Jamaah rahimakumullah, guru kita Al-Habib Bahar bin Ali bin Smith, mereka kuat. Kenapa mereka kuat? Karena mereka membaca sejarah daripada baginda Nabi besar Muhammad. Mereka membaca daripada sejarah salafun soleh. Mereka membaca daripada sejarah ulama-ulama yang menegakkan hukum-hukum Allah. Jamaah rahimakumullah. Kalau nggak baca sejarah, Bu, saya nggak kuat. Kalau nggak baca sejarah Rasulullah, bagaimana baginda Nabi Muhammad, Bu, sebelum jadi Rasul, sebelum jadi Ustadz, sebelum menyebarkan agama Allah, beliau diberi gelar Al-Amin. Apa masyarakat, Mak? Al-Amin, orang yang paling dipercaya, orang yang paling benar, Sayyiduna Muhammad. Sebelum menjadi Rasul, sebelum menjadi guru ngaji, sebelum menyampaikan apa-apa yang diperintah oleh Allah, sebelum menyampaikan syariat agama Allah, nggak ada yang fitnah kita punya Nabi, jamaah rahimakumullah. Nggak ada yang mencaci maki Sayyidina Muhammad. Tidak ada, jamaah rahimakumullah, satu penduduk Mekah yang benci dengan Nabi Muhammad. Al-Amin, manusia yang paling dipercaya, itulah gelar, julukan yang diberikan Sayyidina Muhammad oleh penduduk-penduduk Mekah. Tapi tatkala beliau menyampaikan di usia 40 tahun, beliau diangkat oleh Allah menjadi Nabi dan Rasul. Baginda Nabi Muhammad, Bu, menjadi guru ngaji bahasa kita, Mak. Baginda Nabi Muhammad menjadi Rasulullah, menjadi penyampai apa-apa yang disampaikan oleh Allah, berdakwah. Mulai saat itu baginda Nabi Muhammad dicaci maki, difitnah, diintimidasi. Bahkan baginda Sayyidina Muhammad
satu-satunya orang yang target untuk dibunuh. Jamaah rahimakumullah. Jamaah rahimakumullah yang dimuliakan oleh Allah. Kisah Sayyidina Muhammad, kisah daripada Rasulullah dikisahkan tidak lain tidak bukan manusabitu bihu adab, untuk menguatkan, untuk dijadikan pelajaran bagi ulama-ulama yang ingin menegakkan syariat baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Ulama itu pewaris Nabi Muhammad. Ulama itu pewaris Rasulullah. Dia harus mewarisi ilmunya Nabi Muhammad, dan dia juga harus mewarisi resiko perjuangan baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Saya bertanya, Rasulullah dicaci maki tidak? Caci. Nabi Muhammad difitnah tidak? Fitnah. Fitnah, Bu. Bahkan Nabi Muhammad dibilang tukang sihir. Rasulullah SAW dibilang tukang tipu. Rasulullah SAW jamaah rahimakumullah dibilang dukun. Baginda Nabi besar Muhammad SAW dibilang pemecah rumah tangga, pemecah bangsa dan negara. Kalau zaman sekarang Bu dibilangnya teroris, radikalis. Itu disematkan orang-orang Quraisy kepada kita punya Nabi, baginda Nabi besar Muhammad. Maka begitu pula jamaah rahimakumullah, pewaris-pewaris daripada baginda Nabi Muhammad. Dia harus mewarisi ilmunya Nabi Muhammad, dan dia pula harus mewarisi resiko perjuangan daripada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Ustaz Hakim bisa aja ke Bang Sadar, tanya Ustaz Daftar. Ustaz Hakim, saya dulu sebelum menyebarkan agama Allah, sebelum saya mendakwahkan hadis-hadis baginda Nabi Muhammad, sebelum saya ke Ciberes menyampaikan hukum-hukum Allah, tidak ada satupun orang yang peduli, tidak ada yang mencaci maki saya, tidak ada yang fitnah saya. Tapi tatkala saya menyebarkan agama Allah, menyampaikan hukum-hukum Allah, menyampaikan Al-Quran sebagaimana disampaikan baginda Nabi Muhammad, detik itu saya mulai dicaci maki, saya mulai difitnah, bahkan saya dibilang radikal, bahkan saya pemecah belah masyarakat dan yang lain-lainnya. Ternyata jamaah rahimakumullah, itulah manfaat daripada maulid baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Begitulah jamaah rahimakumullah bagi mereka yang ingin terjun menjadi pewaris-pewaris Nabi Muhammad. Begitulah bagi mereka yang mau berjuang, berdakwah, menginfakkan waktunya, tenaga, pikiran dan waktunya untuk menyebarkan agama Allah, maka mereka pun harus mewarisi apa-apa yang dirasakan oleh baginda Nabi besar Muhammad. Jamaah rahimakumullah, baginda Nabi pernah di penjara tidak? Baginda Nabi pernah di lockdown tidak? Bu, 3 tahun. 3 tahun Bu, baginda Nabi Muhammad di lockdown. Nggak bisa keluar di sini. Kata orang-orang Quraisy, wahai Bani Hasyim, wahai Bani Muthalib, kalau Muhammad nggak ente serahkan untuk dibunuh, maka antum sekeluarga Bani Hasyim, keturunan Bani Muthalib, ente harus ada di lembah, dan lembah itu harus dikurung di lockdown, nggak bisa keluar. Jamaah rahimakumullah. 3 tahun Bu, keluarga Bani Hasyim, Bani Muthalib sayang kepada baginda Nabi Muhammad. Saya akan nggak serahkan Muhammad, saya tidak akan serahkan Muhammad untuk kalian bunuh. Maka mulai saat itu Bu, masyarakat Mekah, orang-orang kafir Quraisy melockdown keluarga Nabi Muhammad. Bukan cuma Rasulullah, keluarganya di lockdown, keluarganya Bu dipenjara oleh orang-orang Quraisy. 3 tahun mereka tidak makan apa-apa Bu, makan dedaunan, bahkan mereka makan kerikil, bahkan mereka makan pasir-pasir yang ada di padang pasir, saking untuk bertahan hidup. Demi apa jamaah rahimakumullah? Demi mempertahankan cinta mereka kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Di lockdown saudara, di penjara. Jadi ente Dewi kalau suatu saat ada di penjara, begitulah sunnah daripada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Imam Syafi'i di penjara Bu. Saya mau tanya di sini, ada enggak yang pernah ke makam daripada Al Habib Abdullah bin Muhsin Alatas? Nah. Kerabat Empang Bogor. Saya mau tanya, ada yang pernah jarah enggak? Nah. Ada yang pernah jarah enggak Empang Bogor? Al Habib Abdullah bin Muhsin. Ente pernah jarah ke sana? Ente tahu beliau yang sekarang menjadi wali-walinya Allah. Semua masyarakat Bogor berterima kasih kepada jasa besar beliau untuk menyebarkan agama Allah, mengenalkan kita daripada Allah. Ente tahu beliau jamaah rahimakumullah mak wali besar. Kenapa beliau menjadi wali besar mak? Karena beliau pernah menyebarkan agama Allah, dan beliau mak 3 tahun di penjara gara-gara menegakkan amar ma'ruf nahi Munkar. Saya bertanya, jelas tidak? Jelas. Jelas tidak? Jelas. Di penjara saudara. Itu Habib Bahar di penjara, hina tuh orang tuh, kriminal tuh, bahaya tuh orang. Bukan mak, begitulah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Hei anak-anak muda, mengangkat daripada wali-walinya. Begitulah hei anak-anak muda, Allah subhanahu wa ta'ala dalam rangka memuliakan wali-walinya diuji jamaah rahimakumullah. Sekarang kita lihat tuh Habib Bahar, Habib Rizik, ya, biar mau dikriminalisasi, difitnah di media-media, di masyarakat semua fitnah beliau, tapi tidak ada satupun Bu yang bisa menghinakan beliau. Kenapa? Karena beliau telah dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Al Habib Husain bin Abu Bakar Idrus, keramat luar Batang. Saya bertanya, ada yang pernah jarah keramat luar Batang? Pernah. Ada yang pernah jarah ke keramat luar Batang? Pernah. Bu, beliau di penjara 4 tahun. Di penjara 4 tahun. Dalam rangka apa saudara?
dalam rangka beliau melawan kebijakan-kebijakan penguasa-penguasa zalim kepada rakyat. Di penjara 4 tahun. Begitulah cara Allah Subhanahu wa taala menguji dan mengangkat daripada wali-walinya, sehingga beliau mengalami apa yang dialami oleh kekasih Allah, baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad di waktu di penjara 3 tahun di Sibi. Maka ketika mereka ingin mengikuti jejak langkah datunya baginda Nabi Muhammad, mereka mewarisi juga adil. Ada rujukan perjuangan, ada contoh teladan perjuangan, rumah tangga, ekonomi. Jadi pemimpin negara. Siapa beliau? Baginda Nabi besar Muhammad. Sebutannya jelas tidak? Jelas. Siap berjuang? Siap. Siap bersatu? Siap. Siap tegakkan syariat baginda Nabi Muhammad? Siap. Takbir. Allahu Akbar. Satu lagi. Di malam kita kumpul nih guru-guru kita. Ya Rasulullah, ya baginda Sayyidina Muhammad. Allah. Kenapa baginda berpuasa setiap hari Senin? Ya Rasulullah, kami bertanya sahabatku, ya Rasulullah, kenapa baginda berpuasa setiap hari Senin? Dan kami pun diajarkan untuk berpuasa sunnah setiap hari Senin. Dijawab oleh kita punya Nabi, baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Bihi ulitu wa fi unzila alayya. Karena di hari Senin ini saya dilahirkan. Karena di hari Senin ini saya dilahirkan. Saya bersyukur kepada Allah. Saya peringati dengan saya berpuasa setiap hari Senin. Wahai sahabat-sahabatku. Jadi baginda Nabi besar Muhammad memperingati hari kelahirannya dengan berpuasa setiap hari Senin. Saya bertanya, kalau begitu baginda Nabi memperingati hari kelahirannya tidak? Peringati. Rasulullah memperingati hari kelahirannya tidak? Peringati. Bu, jadi Rasulullah kita puasa setiap hari Senin ini asbabul hurufnya karena Rasulullah itu awalnya puasa, Bu. Puasa hari Senin. Ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, kenapa paduka berpuasa setiap hari Senin? Dijawab oleh Nabi Muhammad, karena hari Senin ini saya dilahirkan. Sekali lagi ada di jamaah rahimakumullah, ya Rasulullah, kenapa paduka berpuasa setiap hari Senin? Dijawab sama Nabi Muhammad, karena hari Senin ini saya dilahirkan. Jadi saya berpuasa dengan akal yang cerdas dan ilmu yang memadai. Ternyata baginda Nabi besar Muhammad, beliau memperingati daripada hari kelahirannya, jamaah rahimakumullah. Dengan cara apa, Bu? Dengan cara berpuasa setiap hari Senin. Bersyukur kepada Allah, dia diwujudkan ke dunia oleh Allah. Dia peringati dengan apa? Dengan berpuasa setiap hari Senin. Dan ini ada dalam kitab hadis Sahih Muslim, jamaah rahimakumullah. Hadisnya sahih. Semua ulama Syiah, kemudian jamaah rahimakumullah Wahabi, Ahli Sunnah wal Jamaah, semua sepakat hadis ini hadis sahih, jamaah rahimakumullah. Dengan akal yang cerdas, ternyata baginda Nabi besar Muhammad memperingati hari kelahirannya, jamaah rahimakumullah. Jadi orang yang pertama kali memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad adalah yang kita peringati hari kelahirannya, yaitu baginda Nabi besar Muhammad. Yaitu baginda Nabi besar Muhammad. Banyak jamaah rahimakumullah. Jadi saya sampaikan di sini ada Abu Lahab dan yang lain-lainnya. Cuman nggak elok saya sampaikan di sini. Ada 20 hadis, ada 20 argumen, ada 20 dalil. Yang mana jangan ragu-ragu, anak-anak muda. Ma, jangan ragu-ragu. Ini ekspresi ma, kecintaan kita sama Rasulullah. Ma, lihat ada musola, ma, ada Quran, ada orang berangkat haji, ada syariat agama Allah, ma sholat, ma kemudian punya akhlak sama suami, ada pernikahan, ada umroh, ada haji, ada segala macam syariat agama Allah. Karena kelahiran daripada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Jemaah rahimakumullah. Maka yang hadir pada malam hari ini, yakinlah ibu-ibu sekalian, tidaklah ibu-ibu pulang ke rumah ibu-ibu sekalian, anak-anak muda, kecuali dosa-dosa kalian akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Hajat-hajat kalian akan dikabulkan oleh Allah. Yang sakit Allah sehatkan penyakitnya, Allah sembuhkan dari penyakitnya. Yang sehat jamaah rahimakumullah, Allah tambah kesehatannya, karena antum memuliakan daripada kekasih Allah, baginda Nabi besar Muhammad. Soalnya nanti di Gemak saya akan sampaikan hadis Bukhari. Kenapa Ustaz atar hadis Bukhari dulu? Karena kita sekarang tangan-tangannya besar. Wahabi ini kalau kita ceramah nonton-nonton tuh, biar dia terbuka hatinya, gitu nah. Jelas kan, Nang? Mak, itu kalau kita masuk lubang lahat, Mak, itu nanti Mak kita berjumpa dengan Nabi Muhammad. Kalau Mak saya mau tanya, Mak cinta nggak sama Nabi Muhammad? Mak seneng nggak diadakan maulid, memperingati hari kelahiran Muhammad? Mak seneng tidak? Maka Mak sama saya, tatkala masuk ke liang lahat, Mak akan berjumpa dengan Sayyidina Muhammad. Mak akan selamat, Mak. Mak akan dimasukkan ke surga, Mak. Malaikat munkar nakir akan merunduk depan Mak karena kecintaan Mak kepada Nabi besar Muhammad. Ini kalau waktunya panjang, ini bukan di hadis Bukhari ini. Hadis Bukhari. Jangan takut, Bu. Ibu masuk ke liang lahat. Ibu masuk ke liang lahat. Disitulah malam yang paling menakutkan bagi seorang manusia. Tatkala ibu dimasuk ke liang lahat, ditutup dengan tanah. Maka yang pertama ibu jumpai adalah Sayyidina Muhammad
Sallallahu alaihi wasallam. Bima jangan takut lagi. Ente berjuang. Malam hari nggak sia-sia. Pengorbanan antum, tenaga antum, energi antum dihitung oleh Allah. Dan itu menjadi saksi buat antum nanti di hari Ahad akan berjumpa dengan Sayyiduna Muhammad. Matuk berjuang, Regi berjuang, Salman berjuang, kalian berjuang. Malam hari nggak ada sia-sia. Jamaah rahimahullah. Kalau perlu tiap hari kita adakan, memperingati, memuliakan daripada Nabi besar Muhammad. Sallallahu. Kita janji nih. Pengajian bulanan besok kita adakan di Demak. Saya akan buka hadis Bukhari yang mana tatkala mayit diletakkan mak yang lahat, di situ datang dua malaikat munkar wa nakir, maka Allah hadirkan dan pada sosok daripada manusia yang kita peringati hari kelahirannya baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Ibu selamat, selamat. Kalau ibu gak kenal dengan Nabi Muhammad, selesai mudah. Ya, selesai. Insyaallah lain waktu saya sampaikan. Malam hari ini jangan lupa dulu dengarkan nanti ceramah daripada guru kita Ustaz Tarmiji. Kita dengarkan Ustaz Atar nasihat-nasihatnya. Ini sound luar biasa nih Pak. Sound panggung ini malam luar biasa. Silakan ada ruhnya nih. Amin. Ada ruhnya. Maya cinta sama Nabi Muhammad. Bantu perjuangan orang-orang yang berjuang menegakkan agama Allah. Maya nanti kita di bareng-bareng di surga. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah. Itu saja dari saya, banyak yang saya sampaikan. Mohon maaf. Saya dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.